Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali memikirkan, merenungkan, dan merefleksikan mengenai ketaatan dan tanggung jawab anak remaja di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa anak remaja berada pada fase perkembangan pertumbuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Ada banyak tantangan dan kerentanan pada fase tersebut, baik dari sisi kesehatan tubuh mereka maupun dalam sisi kesehatan rohani mereka. Karena pada fase tersebut mereka sedang menemukan panutan sebagai pengarah di dalam kehidupan mereka di masa depan. Terlebih lagi di era digital mereka berada pada posisi pencarian yang sangat sulit untuk dibendung. Mereka mendapatkan informasi, tontonan, film, video, gambar, tulisan, dan beragam kegiatan yang ada di dalam media cetak, elektronik, maupun media sosial. Terlebih khusus pada media sosial. Dan kita sebagai orang yang memahami situasi seperti itu, bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak. Sebagai orang tua, tentunya setiap orang tua menginginkan setiap anaknya taat dan bertanggung jawab untuk melakukan yang baik, yang benar di dalam rumahnya. Setiap guru mengendaki supaya anak-anak remaja ini dididik, dilatih untuk mengerti berbagai pengetahuan dan terampil di dalam memanfaatkannya, agar mereka betul-betul mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai naradidik. Di gereja, mereka juga diharapkan untuk ikut serta di dalam ibadah, persekutuan, bahkan di dalam kehidupan perkembangan pertumbuhan rohani mereka melalui gereja. Dan situasi seperti itu tidak mudah dihadapi anak-anak remaja saat ini. Karena itu perlulah kita memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi dan situasi dari anak-anak remaja pada era digital saat ini. Mari kita pelajari, kita telusuri, dan kemudian kita refleksikan dan bagaimana pandangan Alkitab, pemikiran Alkitab berkaitan dengan hal tersebut. Contoh-contoh dari anak-anak remaja yang ada di dalam Alkitab dan bagaimana kita dapat menjadikan itu pedoman untuk anak-anak remaja. Kondisi dan posisi remaja saat ini. Anak-anak remaja saat ini disebut generasi Z yang lahir diperkirakan tahun 1995 sampai 2010. Kita dapat menelusurinya dari berbagai sumber yang ada di dalam buku ataupun berbagai sumber-sumber yang umum, yang khusus berkaitan dengan perkembangan generasi demi generasi. Generasi Z merupakan generasi yang unik, karena generasi Z memiliki suatu kekhususan yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Yang pertama, generasi Z mahir di dalam teknologi. Mereka piawai menggunakan telepon genggam yang disebut smartphone. Mereka dapat menggunakan itu untuk berbagai urusan, baik masalah hal di rumah, di sekolah, di gereja. Mereka dapat mencari dan menemukan berbagai informasi apapun yang mereka perlukan untuk kebutuhan mereka secara jasmani maupun secara rohani. Mereka menggunakan jari jemari mereka dengan mahir, sehingga mereka mendapatkan banyak hal. Tetapi mereka sulit untuk memilih dan memilah yang mana yang bermanfaat, yang mana yang bermakna dalam kehidupan mereka. Disinilah kita perlu untuk menuntun, membimbing, dan memberikan contoh yang real. Yang kedua, generasi Z suka berkomunikasi, baik melalui chat yang ada di media sosial, baik dengan foto atau gambar-gambar yang mereka tampilkan diri mereka. Mereka senang mengumbar privasi-privasi mereka. Ini adalah ciri khas yang ketiga. Mereka menyampaikan bahwa saya sedang ini dan itu, bahkan media-media yang ada digunakan. TikTok, Reels, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube,
dan beragam media yang ada. Mereka dengan mudahnya menuliskan kisah-kisah dalam hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka bisa chat berjam-jam dengan temannya, entah yang dekat maupun yang jauh, teman sekolah, teman gereja, atau dengan keluarganya. Bagaimana kita memahami situasi yang privasi ini dihumbar kepada publik dan orang lain tahu? Mereka senang kalau orang lain tahu. Yang keempat, lebih mandiri memang di dalam hal-hal yang bisa kita lihat. Karena mereka bisa mencontoh, misalnya bagaimana memasak mie, bagaimana menggoreng nasi supaya menjadi nasi goreng yang enak. Mereka bisa menggunakan media sosial untuk jualan, untuk ekspresi dalam kehidupan mereka, mencari, menemukan berbagai sumber pengetahuan untuk menjadi tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Mereka lebih mandiri dan kita tidak mudah untuk coba mengarahkan yang mana yang perlu mereka pilih dan yang mana yang tidak. Yang kelima, lebih toleran. Mereka bertoleransi terhadap hal apapun. Tidak ada hal yang mengganggu mereka untuk mengikuti arus pemikiran A atau arus pemikiran B. Bahkan mereka ikut-ikutan terlibat. Mereka belum memiliki suatu dasar dan arah yang mantap sehingga mereka tidak tergoncangkan. Akibat mereka lebih toleran bisa kompromi terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak baik. Khawatir mereka ditinggalkan teman-teman mereka, followers mereka di IG, di Twitter, di YouTube, di Facebook, atau di tempat-tempat media yang ada. Yang keenam, mereka penuh ambisi, ingin segera mencapai dan mendapatkan sesuatu yang instan. Mereka tidak peduli caranya, bahkan mereka meniru-niru cara-cara orang yang lebih dewasa dari mereka. Ambisinya menggebu-gebu, sampai lupa batasan-batasannya. Inilah generasi Z, generasi yang penuh tantangan dan harapan. Bagaimana kita sebagai orang yang lebih tua, yang disebut sebagai orang tua, guru, dan hamba Tuhan, dalam menangani generasi Z ini. Apakah kita melarang mereka menggunakan handphone, laptop, komputer? Tentu tidak. Apakah kita melarang mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapa saja? Tentu tidak. Apakah kita melarang mereka mengumbar privasi mereka? Tentu perlu arahan. Bagaimana mereka meningkatkan kemandirian mereka, rasa toleransi mereka, dan keambisian mereka. Ini perlu kita pikirkan, kita bangun strategi, bukan hanya pendekatan saja, modelnya, dan bagaimana kita menerapkan itu. Pendidikan yang dibutuhkan generasi Z pada masa kini, untuk masa depan mereka, ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah transformasi dan penataan budaya pendidikan dalam keluarga. Karena anak-anak remaja itu bertumbuh dalam keluarganya. Dikembangkan potensinya di dalam sekolah, diperlengkapi hati nuraninya, kehidupan rohaninya di gereja. Maka perlu adanya transformasi dan penataan budaya pendidikan dalam keluarga. Bagaimana peran orang tua mendidik anak-anak, dan bagaimana cara orang tua melakukannya, dan mengikuti perkembangan pertumbuhan secara fisik yang ada pada setiap remaja yang ada di rumahnya. Bagaimana seorang guru menjadi fasilitator sekaligus orang-orang yang menjadi panutan di kelas, dalam tugas-tugas, dalam aktivitas sekolah, dan bagaimana seorang hamba Tuhan menyatakan kebenaran dengan cerita dan kisah-kisah yang menarik dan memberikan mereka suatu fokus untuk mengalami pertumbuhan rohani yang cukup untuk kebutuhan mereka di masa depan. Yang kedua adalah keluarga harus menjadi tempat belajar yang nyaman dan aman bagi anak dalam pengembangan potensinya. Seringkali kita melihat anak-anak stres, depresi, bahkan memberontak karena anak-anak ditekan, dipaksa, diarahkan dengan kekuatan otoritas orang tua, guru atau hamba Tuhan. Sehingga mereka tidak mampu mengembangkan potensinya. Orang yang lebih tua, lebih senior, lebih berumur dari anak-anak remaja, mencoba mengatakan pengalaman-pengalaman menjadi hal yang penting bagi mereka. Mereka tidak dituntut mencari, menemukan
apa yang menjadi potensi mereka. Bahkan segala kegagalan orang tua, guru, dan hamba Tuhan di masa lalu dijadikan contoh, dibebankan kepada anak-anak remaja supaya anak-anak remaja mengikutinya. Nah, ini adalah suatu kelalaian di dalam konsep pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan itu seharusnya mengembangkan potensi anak. Ada yang berpotensi menjadi saintis, ada yang berpotensi menjadi seorang entrepreneur, ada yang berpotensi menjadi seorang sejarawan, politikus, ahli hukum, beragam. Kita tahu itu akan terus mereka kembangkan. Bagaimana sikap orang tua, guru, hamba Tuhan di dalam mengembangkan potensi anak-anak remaja. Janganlah kita menggunakan otoritas kita, status kita, posisi kita untuk menekan, untuk memaksa, bahkan menjadikan apa yang kita harapkan dari anak-anak itu menjadi hal yang paling utama. Ini yang perlu kita renungkan. Berikutnya, bagaimana kita mempelajari anak-anak remaja ini dari perspektif Kristen yang berbasiskan Alkitab. Saya memberikan 3 fase pembelajaran kita agar kita bisa mengerti. Dan anak-anak remaja juga dapat mempelajarinya. Belajar dari Musa, belajar dari Paulus, belajar dari Tuhan Yesus. Kita mulai dari belajar dari Musa. Dalam Ulangan 6, pasal 6 ini, pada kitab yang ditulis Musa ini, dari ayat 4 sampai 9 demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dari ayat-ayat ini kita belajar esensi, tujuan dari pendidikan terhadap anak-anak. Supaya anak-anak remaja bisa taat dan bertanggung jawab. Dan anak-anak remaja juga bisa mengerti. Yang pertama ialah dengarlah. Dengarlah. Mendengar itu penting. Mendengar itu bukan sekedar mendapatkan informasi. Mendengar berarti betul-betul fokus, betul-betul memahami, betul-betul menyimak. Itu artinya mendengar. Apa yang didengar? Yang didengar ialah pengenalan akan Allah yang sejati. Karena dengan mengenal Allah yang sejati, setiap kita, anak-anak, itu mendapatkan pengertian yang utuh tentang hidupnya. Apa yang mereka dengar ialah mengasihi Allah yang sejati, Allah yang dikenalnya, sehingga mereka mengerti apa tujuan hidupnya. Ini yang perlu kita pelajari. Dengar, dan apa yang didengar, dan siapa yang didengar, dengan sikap yang benar. Yang kedua, orang tua, guru, hamba Tuhan, anak-anak remaja, kita semua harus memperhatikan, yaitu mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Berulang-ulang supaya diingat, supaya makin mengerti, supaya makin mendalam. Berulang-ulang. Repetisi itu penting di dalam kita belajar, mendengar. Kalau kita tidak mengulang-ulang, hanya satu kali saja, bukan saja orang tua, guru, dan hamba Tuhan yang akan lupa dan melupakan apa yang diajarkan, apa yang sudah disampaikan, anak-anak remaja pun akan segera melupakannya. Karena itu perlu berulang-ulang dengan variasi dan pendekatan yang beragam.
Pendekatannya ialah dengan membicarakannya. Ini pendekatan, membicarakannya, menceritakannya. Orang tua, guru, dan hamba Tuhan perlu menceritakannya. Menceritakannya dengan pendekatan seperti itu, anak-anak memperhatikan dengan baik. Dan anak-anak juga sangat senang mendengar cerita, karena mereka memang pada posisi pertumbuhan fase ingin menemukan panutan, ingin menemukan siapa yang perlu membimbing dan mengarahkan mereka. Strategi apa yang perlu ketika kita bisa mengetahui dan kita mendekati anak-anak dengan cerita? Strateginya, di mana saja, kapan saja bisa kita lakukan, yaitu dengan duduk di rumah, dalam perjalanan, pada saat berbaring. Anak-anak remaja memerlukan pendekatan dan strategi yang beraneka ragam, sehingga mereka tidak bosan mendengarkan pengajaran. Mereka tidak hanya sekedar tahu, tapi mengerti dan mendalaminya. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya suatu kondisi yang berkaitan dengan belajar dari Musa. Langkah selanjutnya adalah haruslah engkau mengikatkannya dan haruslah engkau menuliskannya. Ini adalah sebuah refleksi. Jadi strategi yang kedua adalah mengikatkannya, pengajaran-pengajaran itu, dan menuliskannya. Sehingga setiap anak bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Tentu di dalam era digital bagaimana melakukannya? Ya dapat saja kita gunakan berbagai platform media sosial, dan kemudian kita bagikan, kita ajak, kita dorong, bukan hanya pada ibadah-ibadah dalam keluarga, dalam sekolah atau dalam gereja, tapi juga kita mengingatkannya. Kita memberikannya, menuliskannya apa yang menjadi pembelajaran. Kita bagikan itu. Itu belajar dari Musa. Mari kita lihat belajar dari Paulus. Apa yang kita pelajari dari Paulus? Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus memberikan pembelajaran seperti ini kepada kita. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini bukan hanya keseimbangan antara hubungan orang tua dan anak-anak, di sini juga ada tanggung jawab dari orang tua dan anak-anak, dan bahkan ketaatan dari orang tua dan anak-anak. Anak-anak remaja akan taat dan bertanggung jawab kalau orang tuanya, gurunya, hamba Tuhannya memberikan contoh bertanggung jawab. Contoh yang bertanggung jawab dari orang tua, guru, dan hamba Tuhan ialah mereka tidak membangkitkan atau mendorong atau memprovokasi kemarahan dari anak-anak. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Bisa terjadi. Kalau kita tidak menghargai privasi mereka, kita tidak memperhatikan kebutuhan mereka, bahkan tidak memperhatikan kesulitan mereka di dalam memilih dan memilah berbagai informasi. Kita tahu bahwa pada saat itu, di mana anak-anak remaja pada fase pertumbuhan, sebenarnya pada fase di mana orang tua, guru, dan hamba Tuhan berada pada posisi sebagai supervisor, mengawasi dan memperhatikan dengan cermat. Bukan pada posisi sebagai babysitter atau bodyguard bagi anak-anak remaja. Ini hal penting. Sehingga anak-anak diberikan keleluasaan, dan anak-anak juga dengan rela taat, bertanggung jawab untuk segala tanggung jawabnya. Dan orang tua harus memberikan apa? Kebahagiaan kepada anak-anak. Apresiasi-apresiasi yang perlu. Kalau anak-anak itu taat, berikanlah apresiasi. Karena di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji supaya kamu berbahagia. Jadi bagaimana orang tua membahagiakan dan bukan menyakiti? Memberikan apresiasi ketika mereka taat. Beragam cara memberikan apresiasi.
Bisa dengan ucapan dan tutur kata, bisa dengan pemberian, bisa dengan beragam upaya dilakukan. Sepertinya kita harus lakukan itu di dalam era digital. Dan Rasul Paulus memberikan pengajaran itu dengan jelas. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita membawa anak-anak remaja kepada Tuhan. Kita tahu anak-anak remaja mau mendengarkan berita Injil, berita kerajaan surga dari orang tua, dari guru, dari hamba Tuhan. Dengan polosnya mereka akan terima. Dengan tulusnya mereka akan mendapatkan itu. Daripada mereka mendapatkan dari berbagai media sosial, dengan berbagai platform yang ada, maupun dari media elektronik dengan beragam channel yang tersedia, maupun media cetak dengan beragam informasi yang ada. Kita, orang tua dan anak remaja sama-sama memerlukan berita Injil. Mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan. Dan mereka mau ikut karena mereka sedang pada posisi fase pertumbuhan. Apa yang mereka terima, mereka bukan hanya memikirkannya, tapi meresapinya di dalam hati mereka. Mengapa? Karena kita mengajaknya, membawanya bersama, dan kita, orang-orang yang lebih dewasa, sebagai orang tua, guru, dan hamba Tuhan, menyampaikannya dengan tulus, dengan benar, dengan utuh, tidak ditambah, tidak dikurangi pengajaran-pengajaran yang tersedia di dalam ajaran Alkitab. Nah, kita sudah melihat setidaknya 3 perspektif yang ada di dalam ajaran Alkitab. Belajar dari Musa, kita bisa mendapatkan esensinya, metodenya, pendekatannya, dan strateginya untuk menyampaikan kebenaran, kasih, pengenalan akan Allah. Belajar dari Paulus, kita bisa mengerti tentang keseimbangan tanggung jawab bagi orang tua dan anak. Dan belajar dari Tuhan Yesus, kita tahu yang penting bagi anak-anak remaja dan yang penting untuk diceritakan oleh orang tua, guru, dan hamba Tuhan adalah kisah tentang kerajaan Allah. Dan keseluruhan perspektif ini perlu kita pikirkan dan renungkan, lalu kita bagikan kepada sesama kita. Apakah ada contoh-contoh di dalam Alkitab? Tentu ada yang perlu kita bisa jadikan contoh bagi remaja-remaja. Hai remaja-remaja yang menyaksikan video ini, hai orang tua, guru, dan hamba Tuhan yang menyaksikan video ini, mari kita berikan contoh, panutan terhadap anak-anak remaja, orang-orang di sekitar kita, rekan kita, sahabat kita, orang-orang yang jauh di sana yang ada di dunia virtual. Kita berikan contoh supaya mereka masuk pada kondisi taat dan bertanggung jawab. Yusuf, anak Yakub, menjadi remaja yang patut dicontoh. Ia patuh terhadap orang tuanya. Dia mengikuti semua nasihat-nasihat orang tuanya. Usianya masih muda belia, 15-an, anak-anak remaja. Dia mengerjakan tugas penggembalaan, mengikuti apa yang diperintah oleh Yakub, dan dia mengerjakannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, dengan penuh ambisi, dengan cita-cita yang sudah ditanamkan di dalam dirinya. Dan dia mengerjakannya. Bahkan ketika kita lihat bagaimana perjalanan yang sangat tragis, tapi itu menghasilkan buah pada waktunya. Ini anak-anak remaja perlu tahu, bahwa perjalanan hidup itu tidak mudah. Bahwa apa yang dipikirkannya, dialaminya, itu tidak berhenti di situ. Kalau kita mau bermakna, bermanfaat, maka kita harus tahu perjalanan hidup itu sebagai musafir di tengah-tengah padang gurun yang terus menghadapi perjuangan dan tantangan, tapi terus menghadapi suatu kehidupan yang bermanfaat. Yang kedua, demikian juga kisah Daud, seorang gembala kambing domba yang berhadapan-hadapan dengan singa, serigala, ataupun apapun yang mengancam kambing dombanya. Di tengah-tengah kerilekan dia, bukan santai-santai, remaja yang seperti Daud ini justru mengembangkan potensinya. Apa itu?
bermain harfa atau bermain alat musik sambil bersenandung, menyampaikan pujian. Betapa indahnya masa-masa remaja yang diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna. Dan apa yang menjadi hasilnya? Perjuangannya dari masih remaja dan kehidupan rohaninya yang mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, ia sadar betul bahwa kekuatan kehidupannya dan masa depannya ada di tangan Tuhan. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak takut karena Tuhan beserta dengannya. Dia mengalami sendiri Tuhan beserta dengannya. Ini anak remaja yang perlu kita ceritakan. Dan akhirnya dia menjadi pemenang karena Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Dia menjadi raja atas kerajaan Israel. Dan tentulah orang tua mana yang tidak bahagia melihat anak-anaknya berhasil. Berhasil bukan karena posisi dan jabatan yang diperolehnya, berhasil karena ia takut akan Tuhan. Dan bermakna hidupnya, bermanfaat bagi banyak orang. Ini penting sekali. Yang ketiga, Timotius, seorang remaja yang mengikuti pelayanan Paulus, seorang anak remaja yang sudah dilatih, dididik, dibimbing oleh ibunya di rumah. Unik sekali dari perjalanan hidup Timotius sampai akhirnya dia menjadi gembala di suatu tempat di kota Efesus, di mana dia menggembalakan jemaat Tuhan. Timotius anak remaja yang tekun, yang taat, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena Alkitab memberikan kepada kita pengenalan pengertian bagaimana ketaatan dan tanggung jawab anak remaja di era digital ini dapat dinyatakan dengan betul-betul konkret dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya sebagai orang tua, sebagai seorang dosen dan hamba Tuhan, 3 peran ini saya ikuti dan saya jalani, perlu belajar terus. Tentu ada jatuh bangun, ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan di dalam menyampaikan hal-hal yang penting. Saya bersyukur karena Tuhan setia menopang hidup keluarga, kehidupan pengajaran, dan pelayanan. Kita harus berjuang bersama. Kita harus meningkatkan kualitas supaya anak-anak remaja taat dan bertanggung jawab. Saya percaya bahwa setiap anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kita di hadapan kita, entah di rumah, di sekolah, maupun di gereja, adalah tempat pendidikan yang sangat penting untuk menjadikan setiap anak-anak remaja penerus kehidupan di bumi ini dan semakin beradab. Kiranya penjelasan dan pemaparan saya yang simpel ini yang perlu kita pikirkan kembali dan renungkan dapat direfleksikan oleh setiap kita, baik anak remaja, orang tua, guru, dan hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun berada. Amin.